Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Badafi di channel Solusi Badafi Pengamat. Kita gas langsung para sahabat. Dan Abah ucapkan dulu selamat datang bagi yang baru mengenal channel Solusi Badafi Pengamat ini. Judul video Abah kali ini adalah uang 30 juta di TKP dulu dan sekarang. Maksudnya adalah begini. Ini adalah suatu pertanyaan dan kejanggalan. Dulu kejanggalan itu terjadi di awal-awal kasus. Dan di tim kedua ini pun ada kejanggalan juga. Tapi entah apa, tapi mau disandingkan dulu. Di awal-awal kasus ini, Abah teringat dengan ucapan Kapolres waktu itu, Kapolresnya Subang, Ibu Sumarni, Kombes Sumarni, yang mengatakan tidak ada yang hilang. Pintu terkunci dan tidak ada yang hilang. Tidak rusak pintu dan tidak ada yang hilang. Salah satu yang tidak hilang itu adalah uang 30 juta. Uang 30 juta itu uang yang lumayan banyak, apalagi di saat setelah terjadinya COVID. Cuma yang jadi masalahnya kok uang tersebut tidak ada. Maksudnya bukan tidak diambil. Tidak diambil dan dibiarkan begitu saja di dalam rumah. Apakah itu suatu strategi? Karena kenapa? Perlu diingat nih, rumah itu tidak ada yang nempatin loh setelah terjadinya pembunuhan. Setelah terjadi pembunuhan tidak ada yang nempatin. Dan uang itu selama itu ada di dalam rumah katanya. Kalaupun tidak ada di dalam rumah, uang itu siapa yang ngambil? Tapi selama di periode pertama itu, YouTuber dan jurnalis selalu mengatakan uang itu tidak diambil dari dalam rumah. Lalu, tidak lama kemudian, ternyata rumah itu dikembalikan walaupun kasus belum tertutup. Nah, pertanyaannya begini. Sekarang uang itu ada di mana? Nggak usah bertanya yang dulu lah, yang sekarang aja uang itu ada di mana. Oke lah, sudah terjadi tim kedua di bawah kepemimpinan Pak Kapolda yang baru. Nah, selama di tim kedua ini dengan Pak Kapolda yang baru, Pak Sugeng Awad ini, satupun juga para jurnalis dan YouTuber belum membahas keberadaan uang 30 juta ini. Karena uang ini seharusnya karena berada di TKP menjadi barang bukti. Dan informasi daripada Polda Jabar sendiri tentang barang bukti tidak pernah ada. Termasuk keberadaan uang ini. Dikemanakan uang ini? Ini pertanyaannya, Abah. Pertanyaan kedua, kalaupun diambil oleh Yoris, berdasarkan prosedur SOP, Perkap, dan undang-undang, apakah diperbolehkan? Sama seperti terjadinya rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Karena kasus belum dipecahkan dan ditutup. Dan siapa ketiga pertanyaan yang mengizinkan uang itu diambil? Nah, sekarang keempat pertanyaannya, kemana uang itu? Jangan uang itu diada-adain. Karena gara-gara video Abah ini. Tapi lihat dari proses awal, uang itu siapa yang bawa? Masa begitu ada penyelidikan, ada Inafis, ada penyidik pertama, uang itu dibiarkan begitu saja di dalam rumah? Oke lah, dibiarkan di dalam rumah. Pertanyaannya kok nggak hilang?
Itu pertanyaannya. 30 juta nih tadi Abah udah bilang. Bukan uang kecil loh itu. Siapa aja nggak akan mikir walaupun mau ketemu hantu juga. Istilah kasarnya seperti itu. Karena kenapa? Banyak gara-gara mencari uang, mencari popularitas, hantu aja dikasih pentungan. Ini hal-hal yang sepele saja, tapi memberatkan di dalam sanksi yang selama ini juga tidak pernah dibahas lagi. Sejak periode pertama, kedua, tim kedua katanya di bawah kepemimpinan Pak Kapolda yang baru, yang Prai Sugeng Awad. Kalau di awal-awal, yang disebut sebagai YouTuber Subang itu getol sekali. Uang 30 juta, ini. Nah sekarang kok nggak ada. Semua fokus sama pembunuhannya. Oke lah, kita fokus dengan pembunuhannya, tapi caranya bukan begitu. Nggak akan dapat kalau cuma mengandalkan keterangan daripada saksi. Para penyidik harus memahami itu. Bagaimana barang bukti sudah ada belum? Transparansi informasi harusnya dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang dan juga SOP, yaitu keterangan informasi keberadaan barbuk sudah ada di Polda. Jangan lagi nanti setelah keluar video Abah ini yang jawab YouTuber lagi. Dia dapat keterangan dari mana nggak tahu, asal-asal jawab aja. Yang kita cari ini bukan saling dukung A, B, C, D-nya, tapi siapa yang bunuh. Yang kita cari ini, yang kita dukung adalah keadilan daripada almarhumah. Kita nggak peduli mau lu bapaknya ke, mau neneknya ke, mau lu sepupunya ke, kita nggak peduli. Kalau lu salah ya salah, benar-benar harusnya begitu hukum. Karena hukum memang seperti itu. Yang kita cari, kita dukung adalah keadilan bagi kedua almarhumah yang sudah dirampas nyawanya oleh orang biadab. Keji dan biadab. Apalagi kalau misalnya sampai terlibat banyak orang. Luar biasa sekali ini kedua almarhumah. Masa puluhan orang, banyak orang ngabisin dua wanita lemah. Habis begitu juga sudah di dalam rumah. Pintu tidak dirusak. 2 tahun lebih lagi. Oke lah, sekarang diketahui 3 polisi. Betulkah 3 polisi? Taruhlah yang untuk membungkam orang-orang tetangganya itu belum tentu 1, 2, 3 polisi. Karena dari ujung ke ujung itu jalan kaki lumayan juga loh. Kenapa udah petakan tuh wilayah? Masa semuanya mendukung suara yang sama? Kecuali ada satu kekuatan power yang sama ini dikenal. Itu tanya dari 2 Abah bilang, ini kasus simpel dan mudah. Ini yang jadi pertanyaan terus, kenapa lambat sekali? Dan ini sekarang diketahui. Video-video Abah Davi dulu dari awal-awal dibentuknya channel ini untuk melihat perkembangan kasus Subang dan keberadaan Abah di Jawa Barat. Dari awal sudah dibilang, kalau mau untuk tahu pembunuhnya, mau tahu motifnya dari yayasan. Penyidik pertama nggak pernah lakukan, periksa, kabarnya nggak tahu rekeningnya kemana. Sama dengan sekarang, tidak juga ada kabarnya rekeningnya bagaimana, diperiksa apa tidak. Di periode pertama forensik 2 kali, ininya bagaimana? Lalu karena gara-gara mencuat lagi, gara-gara ahli forensiknya sendiri yang mengatakan, mempertanyakan, bukan mengatakan, di channelnya Deddy Corbuzier, DNA asing itu sudah diperiksa apa belum? Nah ini pertanyaan juga Abah pertanyakan lagi. Mungkin juga mewakili para pemerhati kasus Subang lain.
Sudah belum diperiksa nih DNA asing? Garis keturunan ibunya sudah diperiksa belum? Makanya harus ada, ini adalah organisasi. Organisasi itu ada namanya Pokja. Kalau Pogjanya nggak dijalankan, buradul. Ini sedikit-sedikit YouTuber lagi, padahal salurannya jurnalis yang resminya. Oke lah, YouTuber berhak juga dapat informasi. Itu YouTuber lebih banyak melihat dari luarnya, tapi penyampaian yang disebut press release itu ya jurnalis dengan pihak terkait. Ini kalau enggak cerita langsung mirnya. Bagaimana bisa penyidiknya bisa fokus kalau kerjaan humas juga oleh penyidik? Makanya berulang-ulang Abah bilang di video Abah, kalau nggak ada gunanya itu humas pindahin aja. Begitu banyak orang di situ, pindahin aja kalau nggak bisa kerja. Karena dunia kerja, bukan dunia gengsi. Mau dia di mana saja, kalau di pemerintah namanya PNS, ya kerja. Kalau nggak mampu kerja, out. Begitu seharusnya. Kenapa Abah selalu bahasakan seperti ini? Karena jujur saja, ini berulang ya, Abah bilang udah berulang juga ada di beberapa video. Ini provinsi tua loh. Tapi provinsi tua kayak begini, udah umur 200 tahun, masa sih dibilang beda atau sama atau bahkan ketinggalan dari provinsi muda? Berarti memang ada kesalahan. Hal yang sudah jadi, yang sudah bagus dirubah, yang dipilih yang jelek-jelek. Dan terbukti kinerja Pogjanya mana di kasus pembunuhan ini. Belum lagi kasus pembunuhan lain yang di Subang, nggak tahu jelas informasinya bagaimana. Jeril aja juga nggak tahu tuh. Nah, ulang nih di video Abah sekarang. Polanya gimana? Aman nggak masyarakat kalau begini rasanya? Dan perlu dipahami, Subang itu daerah awalnya daerah wisata. Sebelum ke arah Subang, nyampainya di Lembang dulu. Dari Lembang ke Subang mau kemana lagi? Ada wisata air panasnya lagi. Ada curug apa di sana namanya itu. Tapi kalau kayak begini, yang kasih hancur itu orang-orang di Subang sendiri dan juga aparatnya. Jadi daerah sepi nanti itu Subang lama-lama. Orang takut masuk ke sana. Kalau nanti dibilang, wah Subang daerah tukang bunuh, mau bangga atau merugi dengan hal begitu? Bisa saja ini terjadi ke depannya, perlu dipahami. Makanya pemerintah Subang juga jangan diam. Para tokoh Subang juga jangan diam, desak ini pihak kepolisian untuk cepat menyelesaikan. Banyak orang pakar-pakar hukum juga di Subang. Kalau memang peduli dengan nasib warga Subang yang terbunuh, kalau siapapun yang melakukannya, apakah dia orang Subang sendiri atau luar Subang, tapi sudah jelas. Dulu daripada Ibu Sumardi Kapolresnya mengatakan orang dekat. Dan sudah ditemukan, sudah ada 2 orang sekarang di Polda. Dan juga para tetangganya di sana ya aktif ngasih tahu informasi. Yang jujur saja Abah heran. Selama hampir 2 tahun lebih ini yang kerja jadi penyidik siapa sih sebetulnya? Para YouTuber atau penyidiknya gitu. Karena kasus ini akhirnya terdorong terbuka karena Dani yang dibawa ke Polda oleh kuasa hukumnya. Mungkin sekian dulu dari solusi Abah Davi Pengamat.
Sebetulnya Abah masih ingin banyak bicara, tapi karena waktu. Abah akhirnya akhiri saja video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.